Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku, sudah subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa teman-teman selalu support channel YouTube aku biar nggak ketinggalan. Subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa share juga ke temennya supaya teman-teman juga bisa sama-sama lulus CPNS di tahun 2024. Kemudian juga yang berjuang P3K juga sama-sama lulus. Karena setelah aku lihat pengumuman terbaru bahwa kisi-kisi untuk SKB CPNS dan P3K perawat tahun 2024 itu sama ya. Sesuai kisi-kisi yang terbaru, P3K baru keluar ya beberapa hari yang lalu. Kisi-kisinya itu sama persis dengan soal SKB CPNS perawat di tahun 2024. Ada keperawatan anak, keperawatan komunitas, KMB, kemudian manajemen kepemimpinan. Nah, jadi bagi teman-teman yang berjuang CPNS ataupun P3K, silakan belajar di channel YouTube aku, subscribe channel YouTube ini supaya bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. Dan semoga semuanya bisa lulus CPNS ataupun P3K di tahun 2024 ini. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 1. Ya, pembahasan soal nomor 1 ini ya teman-teman, ada soal seperti ini. Seorang perempuan berusia 22 tahun, berarti ini maternitas ya. Kisi-kisinya masuk ya teman-teman ya. Oke. Seorang perempuan berusia 22 tahun dengan G1P0A0 dengan usia kehamilan 37 minggu datang ke Polikia untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan didapatkan TFU-nya adalah 30 cm. Punggung kiri presentasinya itu kepala dan bagian terbawahnya janin sudah masuk PAP. Dari hasil pemeriksaan vital, ini didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, kemudian HR-nya itu 82 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36,9 derajat Celcius. Berapa tafsiran berat janin yang tepat pada kasus di atas? Oke, kita akan menghitung taksiran berat badan janin atau taksiran berat badan janin atau TBBJ juga nggak apa-apa. Nah, rumusnya adalah yang pertama teman-teman harus ingat TFU dikurangi N. N itu nanti konstanta ya, aku tulis dulu konstantanya berapa. Kemudian dikali 155 gram. Nah, untuk konstanta atau N ini sama dengan jika dia itu sudah masuk PAP, berarti ya namanya masuk PAP, kita itu menggunakan konstanta 11. Ini berarti sudah masuk divergen ya. Divergen. Tapi kalau belum masuk PAP, kita menggunakan 12. Karena apa? Konvergen. Aman ya? Nah, karena di sini kata kuncinya adalah sudah masuk PAP, berarti kita menggunakan 11. Rumusnya adalah TFU-nya berapa? 30 dikurangi 11, kemudian dikali 155. 155. Nah, ketemunya berapa? Berarti kan ini 10 kurangi 1, 9, 2 kurangi 1, 19 dikali 155. Ketemunya berapa? Ya udah hitung. 155 dikali 19. 5 kali 9 ini berarti 45, nyimpan 4, 5 kali 9 45, 49, 9 tambah 4 13. Kemudian 5 kali 1 5, ini 5, ini 1. Oke, 5 14, kemudian 9 2. Oke, jadi jawabannya adalah 2945 gram. Jawabannya yang mana? Yang B. Aman ya soal nomor 1 ini ya, untuk fokus pembahasan soal maternitas. Bisa ya. Jadi N itu konstanta ya teman-teman. Konstanta di sini jika sudah masuk PAP atau divergen, kita menggunakan konstantanya adalah 11. Tapi jika belum masuk PAP ya, belum masuk PAP, kita menggunakan konstantanya adalah 12 atau konvergen. Bisa ya, aman ya soal nomor 1. Oke, jika ada yang mau ditanyakan ataupun teman-teman masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini terlalu cepat, teman-teman juga bisa bilang, "Kak, videonya kecepatan."
pembahasannya terlalu cepat, bisa nggak dikurangi dikit gitu. Nanti tuh pasti akan dikurangi. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, di sini ada soal nomor 2. Ini masuknya adalah manajemen dan kepemimpinan. Masuk ya di kisi-kisi nurse ya. Manajemen dan kepemimpinan. Ini masuk kisi-kisi nurse. Oke. Soal nomor 2 ada soal seperti ini. Kepala ruang ICU ini dalam rapat internal mengatakan bahwa kepada bawahannya bahwa semua perawat wajib melakukan SOP sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak diperkenankan melanggar dan berusaha melakukannya dengan kesungguhan. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruang? Oke, laissez-faire. Yang A laissez-faire, kemudian yang B demokratis, yang C autokratis, yang D partisipatif, atau yang E birokratis. Oke, kalau yang laissez-faire ya, teman-teman, berarti semuanya sumber informasi, pengendali, kemudian apapun ya, itu diserahkan ke karyawan. Semua karyawan. Tanpa ada arahan dari pimpinan. Jadi ya atasannya itu bodo amat. Arahan dari pimpinan. Semua keputusan ada di bawahan. Pimpinan cuek ataupun bodo amat. Itu laissez-faire. Kemudian kalau demokratis, namanya demokratis berarti adanya musyawarah antara bawahan, musyawarah antara bawahan dengan atasan. Oke. Kemudian kalau autokratis, namanya autokratis berarti pimpinan itu sebagai penentu keputusan. Pimpinan ambil keputusan tanpa diskusi dengan bawahan. Ya, semua kegiatan yang ambil peran keputusan adalah pimpinan. Kemudian pimpinan juga akan memerintahkan anggotanya atau karyawannya untuk mematuhi aturan. Patuh aturan dalam melaksanakan kegiatan. Patuh aturan dan patuh kegiatan. Kemudian kalau partisipatif, namanya ada kata kunci partisipatif. Gabungan gaya kepemimpinan autokratis dan demokratis. Berarti apa kalau di sini ada diskusi dengan bawahan, tapi nanti semua yang ngambil keputusan adalah pimpinan, ya. Jadi nanti manajer menyajikan masalah, mengusulkan kepada anggota, kemudian anggota itu disuruh untuk komentar dan mengkritik ya, mengkritik dari masalah itu. Tapi nanti yang mengambil tindakan ya tetap dari atasan, ya. Membuat keputusan dari berbagai pertimbangan. Tapi kalau demokratis kan benar-benar musyawarah untuk mufakat. Oke, lah kalau birokratis itu gimana Kak? Birokratis ini gaya kepemimpinan yang ada keterikatan dengan aturan-aturan organisasi berdasarkan SOP, berdasarkan prosedur, ya, berdasarkan aturan organisasi. Nah, karena di sini ada kata kunci SOP sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, ya, berarti kita menggunakan yang mana? Yang birokratis. Karena kita patuh banget dan nurut dengan SOP. Prosedur. Ya. Prosedur baku dari instansi itu. Terus bedanya dengan autokratis apa, Kak? Kalau autokratis ini pimpinan yang mengambil keputusan tapi patuh semuanya dengan apa yang dibuat oleh pimpinan. Kalau birokratis kita harus menyesuaikan dengan SOP yang sudah ditetapkan dari instansi itu ataupun dari organisasi terkait.
organisasi terkait dalam keperawatan, ya berarti PPNI, SOP dari PPNI kita harus patuhi gitu. Gampang ya soal nomor 2 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau misal teman-teman ngerasa masih bingung, juga besok akan dibuatkan video lebih lanjut. Oke? Next, soal nomor 3. Ya, dalam soal nomor 3 ini masuk di soal apa? Keperawatan anak. Masuk ya kisi-kisinya ya. Oke. Seorang anak ini berusia 4 tahun diantar ke IGD-RS dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, pasien ini tampak lemas. Mukosa bibirnya itu kering, peteki, gusi berdarah. Suhunya 39,9 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan trombositnya itu 66.000, leukositnya 4.200. Keluarga mengatakan demamnya itu naik turun. Pasien mendapatkan terapi RL 2000 ml per hari. Berapa jumlah tetesan infus per menit yang diberikan kepada anak, kepada pasien kasus di atas? Harusnya di sini ditampilkan juga usia 4 tahun, berat badannya berapa. Ya, harusnya kayak gitu. Jadi kita misalnya itu tidak disebutkan menggunakan mikro ataupun makro, kita itu sudah tahu berapa kalau berat badan normal pada laki-laki misalnya ya. Kalau pada anak laki-laki, ini kan laki-laki ya, normalnya itu rentang 12,7 sampai 21,2. Ya udah kita ibaratkan adalah 15 kg. Ya. Kalau usia anak 15 kg berat badannya, berarti kan kita sudah bisa menggunakan infus makro. Ya, ketentuan penggunaan faktor tetes. Jika berat badan anak kurang dari 10 kilo, kita menggunakan mikro. Tapi jika berat badan anak lebih dari 10 kilo, kita menggunakan makro. Nah, terus tetesan infus dewasa, ini anak ya. Ya tetap kita menggunakan makro 20. Makro itu 20, mikro 60. Kemudian kalau menggunakan transfusi, berarti faktor tetesnya adalah 15 tetes. Nah, kita akan menghitung berapa sih TPM atau jumlah tetes infus per menit yang diberikan kepada anak pada kasus di atas. Oke, kita akan menghitung TPM ya. Berarti volume dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit ya. Oke, volumenya adalah 2000 ml per liter per hari. Kemudian dikali faktor tetesnya, kita tetapkan kalau seorang anak laki-laki normal usianya 4 tahun antara rentang 12 sampai 21. Kita menggunakan berat badannya adalah 15 kg. Aku tambah ya, berat badannya 15 kg, berarti kita menggunakan makro, tetesannya adalah 20. Waktunya, karena per hari ini ada kata kunci per hari, berarti kan 24 jam dikali 60 menit. Oke, kita coret-coret. Ini 1, ini 3. Ya, 20 sama 24 sama-sama dibagi 4, 6 dibagi 4, 5. Berarti kan 500 dibagi 6 dikali 3, 18. Sama dengan berapa? Kalau 18 dikali 3, ya 18 dikali 3 itu kan kebanyakan nih 54, berarti kan 2. 500 dibagi 2, berarti kan 25 nih. 500 dibagi 18. Bagi 2, berarti 36 ya. Kalau dibagi 3 itu kebanyakan 54 ya. Jadi 2, 3, 6. 10 kurangi 6 itu 4. Berarti kan di sini sisa 140 dibagi 18 berapa nih? Kalau 18 dikali 5 ini 40, berarti kan baru 90 ya. 18 dikali 6 berarti 48, 4 baru 108. 18 dikali 7 56, 5, 7 berarti kan 12. Oke, mendekati ya. Berarti 27 nih.
27 berarti 1, 2, 1, 2, 6. Masih sisa ya. Oke. Berarti di sini 4, 1, 140 lagi berarti 27,7. 27,7 tetes per menit kita bulatkan menjadi 28. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Aman ya teman-teman ya? Oke. Aman sekali teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 4. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Ya, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, jadi di sini aku membuka paket tryout bimbel paket tryout SKB CPNS Perawat paket 1 2 3. Kemudian semua bimbel itu udah close. Teman-teman bisa beli paketnya ada di website aku www.tiasacademy.com. Kemudian teman-teman bisa mencoba. Kemudian itu masa aktifnya adalah 6 bulan, terdiri dari 3 paket tryout, 100 soal dalam waktu 90 menit. Terus bagi teman-teman P3K itu juga ada paket tryout SKB P3K Perawat, bisa langsung cek di website aku di sini. Tidak WhatsApp ya, karena semuanya itu sudah ada di websitenya. Teman-teman itu nggak perlu konfirmasi pembayaran. Sekali teman-teman bayar itu bisa langsung teman-teman kerjakan di website itu. Oke? Aman ya? Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru perempuan RB di tahun 2024. Masa aktifnya 6 bulan dan ini 3 paket tryout. Aman ya? Harganya sedang promo 129, langsung dibeli di website aku. Oke, lanjut soal nomor berikutnya. Ini tadi soal nomor berapa? Tadi soal nomor 3, berarti ini soal nomor 4. Ya, soal nomor 4, seorang perempuan berusia 18 tahun diantar ke IGD RS karena mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengalami fraktur femoralis. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri hebat, terasa menusuk sampai ke dalam. Tampak tidak fokus, kemudian komunikasinya terganggu. Tidak bisa beraktivitas. Pasien ini sering bertanya sakitnya bisa sembuh atau tidak. Kemudian khawatir bila terjadi cacat seumur hidup. Kadang-kadang pasien menangis. Pemeriksaan tekanan tanda vital adalah 100/60 mmHg, HR-nya 100 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan suhu badannya adalah 37 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus di atas? Oke, di sini dijelaskan bahwa pasiennya mengalami nyeri hebat, terasa tertusuk sampai ke dalam. Kemudian tampak tidak fokus, komunikasi terganggu. Tidak bisa beraktivitas, pasien sering bertanya sakitnya bisa sembuh atau tidak, khawatir. Berarti kan itu lebih menandakan ke ansietas, ya. Kalau dia di situ disebutkan nyeri hebat, terasa menusuk sampai dalam, tampak tidak fokus, komunikasi terganggu, harusnya di situ disebutkan skalanya kalau kita mau mengambil nyeri akut. Meskipun ada kata kunci nyeri hebat, ya. Harusnya juga disebutkan ada PQRST. Ya, nyerinya, kualitasnya seperti apa, menusuk ya. Kemudian regionalnya mungkin di sini skala nyerinya, nyeri hebat itu mungkin nyerinya skala 7 atau berapa. Kalau misal dia nyerinya skala 7, berarti kita mengambil diagnosa yang utama adalah nyeri, ya. Karena di sini sudah disebutkan, mohon maaf ya, karena di sini sudah menyebutkan nyeri hebat, berarti kemungkinan adalah skalanya 7 ataupun bisa lebih dari 7. Apalagi fraktur femoralis, resiko juga pendarahan, ya kan? Femoralis. Resiko. Nah, kemudian di sini pasien juga terasa tertusuk. Oke, ini skalanya. Ini regionalnya, kemudian ini kemungkinan nyeri hebat skalanya lebih dari 7, terasa tertusuk berarti kualitasnya. Regionalnya di sini, kemudian time-nya memang tidak disebutkan kapan ya. Tapi di sini dia menyebutkan kira-kira bisa sembuh atau tidak. Ini juga ada ansietas nih, tanda-tanda ansietas. Tampak tidak fokus, komunikasi terganggu, kemudian tidak bisa beraktivitas karena mengalami nyeri kan, sulit ya kan. Pasien sering bertanya bisa sembuh atau tidak dan khawatir bila terjadi kecacatan seumur hidup. Kadang pasiennya juga menangis.
Tapi karena ada kata kunci nyeri hebat, kita berarti mengutamakan nyerinya. Ya, oke. Kemudian kalau ansietas ada tanda-tanda beliau itu sering bertanya. Kemudian ada kata kunci juga, sakitnya bisa sembuh atau tidak. Bisa sembuh atau tidak. Tapi karena data nyerinya itu hebat, berarti kita mau utamakan yang nyerinya dulu. Kemungkinan skalanya itu lebih dari 7 karena nyeri hebat ya. Kalau gangguan mobilitas fisik berarti pasiennya itu mengalami gangguan mobilitas, kemungkinan karena adanya fraktur, betul. Ataupun hambatan di kaki atau ekstremitas. Kemudian kalau intoleransi aktivitas berarti pembatasan aktivitas. Namanya pembatasan aktivitas berarti teman-teman itu karena pasiennya dalam kondisi dibatasi aktivitasnya, kemungkinan pasien jantung biar tidak semakin sesak. Kalau pola nafas tidak efektif berarti yang terganggu adalah pola nafasnya. Kemungkinan pada pasien asma. Begitu ya. Oke. Aman ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5, teman-teman, di sini ada soal seperti ini. Seorang wanita berusia 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal jantung kiri. Pasien mengeluh sesak napas dan batuk mengeluarkan sekret putih encer. Pasien juga mengeluh mual, anoreksi, dan tidak bisa tidur. Pasien nampak cemas dan gelisah. Hasil pemeriksaan fisik dapatkan suara nafas tambahannya rongki di kedua lapang paru. Tekanan darah 180 per 100 mmHg, HR-nya 120, RR-nya 28. Kira-kira masalah keperawatan utamanya itu apa? Karena ada kata kunci sekret, sesak napas, ada suara nafas tambahan rongki, berarti yang terganggu di jalan nafasnya. Kalau yang terganggu di jalan nafasnya, jawabannya adalah bersihan jalan nafas. Kalau pola nafas berarti polanya ini pada pasien asma. Kalau gangguan pemenuhan nutrisi biasanya pada nutrisinya kurang tercukupi. Kurang. Pada pasien mual muntah bisa nih. Mual muntah. Kalau gangguan pertukaran gas berarti pada pasien biasanya adalah PPOK. Harus ada AGD, analisa gas darahnya. Kalau gangguan pola tidur berarti yang terganggu tidurnya, kualitas tidurnya menurun. Kualitas tidur menurun. Begitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah bersihan jalan nafas karena ada sekret, kemudian ada suara napas tambahan di kedua lapang paru. Kemudian pasiennya juga mengalami sesak napas gitu. RR-nya juga 28 dan nadinya juga meningkat 120. Jadi jawaban yang tepat adalah bersihan jalan nafas. Lanjut soal nomor terakhir, soal nomor 6. Silakan ini PR ya. Oke, ini berarti aku tulis dulu kisi-kisinya. Ini keperawatan anak, ini berarti keperawatan KMB nih ya. Kemudian nomor 5, ini berarti juga masuk KMB. Nomor 6, PR, ini masuknya keperawatan komunitas. Tulis di kolom komentar jawaban dari teman-teman apa. Gitu ya. Komunitas. Oke. Ada soal seperti ini, seorang perawat puskesmas sedang melakukan kunjungan di rumah binaan dan menemukan data seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan hipertensi sejak 5 bulan yang lalu. Dari hasil pengkajian, pasien mendapatkan terapi obat-obatan dari dokter di puskesmas. Pasien mengatakan tidak minum obat sejak 3 hari yang lalu karena merasa sudah sehat dan tidak pusing lagi. Pemeriksaan vital sign ini dapatkan tekanan darahnya 170, HR-nya 101, RR-nya 22, suhunya 36. Keluarga mengatakan pasien tidak rutin memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas. Kira-kira masalah keperawatan utamanya itu apa? Yang A, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, yang B, manajemen kesehatan tidak efektif, yang C, ketidakefektifan coping individu, yang D, perilaku kesehatan cenderung beresiko, yang E, kesiapan meningkatkan coping keluarga. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar jawaban dari teman-teman apa. Tulis ya di komen.
Semoga video-video aku ini bisa membantu teman-teman lulus CPNS, SKB CPNS Perawat, ataupun bisa membantu teman-teman lulus SKB CPNS P3K Perawat tahun 2024 karena kisi-kisinya sama. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa support terus channel YouTube ini biar teman-teman gak ketinggalan video aku yang terbaru. Jadi ketika Kak Tias upload video terbaru, teman-teman bisa langsung nonton di channel YouTube aku karena teman-teman sudah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain bisa sama-sama lulus CPNS ataupun P3K di tahun 2024. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.